Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Adi Nurjadi sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Garut, Kabupaten Garut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Hairul Abbas. Beliau adalah guru DTIK di SMA Negeri 2 Garut. Assalamualaikum Pak Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sangat baik sekali Pak. Ya, Alhamdulillah ya Pak. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi, di mana Bapak sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Sebelum saya melakukan proses supervisi, adapun tujuan yang dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai tahapan sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Oke, terima kasih Pak Adi. Menjawab pertanyaan Pak Adi, di sini saya berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya tuliskan itu ada 6 ya. Yang pertama itu mendeskripsikan fungsi dari jaringan komputer dan internet. Yang kedua, mendeskripsikan perangkat kelas yang digunakan untuk mengakses internet. Yang ketiga, menyediakan bagian-bagian dari perangkat kelas atau hardware untuk akses internet. Yang keempat, mendeskripsikan tentang ISP atau Internet Service Provider dan istilah dalam internet. Yang kelima, mengidentifikasi cara menggunakan ISP, dan yang terakhir itu menerapkan user ID dan password untuk internet. Ya, baik, ya tujuannya itu ada 6 ya Pak. Yang ingin Bapak capai, nah bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau Bapak lakukan observasi baik untuk area pengembangannya? Oke, dalam pembelajaran tadi itu tidak terlepas ya antara pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, saya menggunakan kedua-duanya. Yang pertama, pengetahuan, di mana peserta didik itu mendeskripsikan ya fungsi dari jaringan internet. Kemudian yang kedua, pada ranah keterampilannya itu mempraktekkan apa yang telah tadi dideskripsikan, itu tentang perangkat kelas dan caranya untuk mengakses internet. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah di bagian pengetahuan dan juga aspek keterampilannya. Saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model atau metode pembelajarannya Pak. Ya, siswa di kelas itu kebetulan kan beragam, jadi strategi yang saya gunakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana itu didasarkan pada kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, begitu. Nanti saya akan melakukan pembagian kelompok yang sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan juga keaktifan dari masing-masing siswa. Dan untuk modelnya saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning seperti itu tadi. PBL ya Pak? Iya, betul sekali tadi. Baik, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Pak. Ya. Ya, nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas? Ya. Pembelajarannya sebaik mungkin saya akan menggunakan beragam perangkat kelas. Bagaimana cara mengakses internet, kemudian saya menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan kemudian dia salin ke PowerPoint dan juga menggunakan laptop tentunya. Baik, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga jam berapa? Oke. Jadwal saya ada di hari Selasa, yaitu jam kelima di kelas 11 IPS 1 pagi. Ya, baik. Jadi nanti hari Selasa depan di kelas 11 IPS 1 jam kelima saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi kelas, terus saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak. Nah, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik gitu ya Pak.
sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Setidaknya ini memberikan saya gambaran nanti media apa yang akan saya gunakan, kemudian media itu akan saya siapkan dari sekarang sebisa mungkin sehingga nanti siap. Nah, begitu mungkin gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini, Pak. Iya, siap. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Selasa depan ya Pak. Demikian percakapan hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas yang juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik saja, luar biasa. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan kali ini ya. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan kepada dua murid untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Wikop. Siap. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Sudah mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah berdoa kita bisa melakukan pembelajaran dengan tertib dan hikmat ya. Sudah ada absen semua sudah ada. Jadi semua, jadi alhamdulillah ya. Nanti semua dalam keadaan sehat Pak. Amin. Sudah sarapan? Sudah. Sudah? Makan apa? Bala-bala? Tempe ya Pak. Ya, Doa gitu saja. ya. Yang penting utamakan harapan, jangan banyak harapan ya. Setuju. Jika tidak ada bahu untuk bersadar masih ada gehu dahar ya. Ya, oke. Kembali lagi di pelajaran BTIK ya, matematika. Hari ini kita akan belajar tentang akses internet. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran ini, untuk apresiasi atau melihat kembali, kemarin kita sudah belajar tentang jaringan ya. Masih ada yang ingat apa itu jaringan? Yuk. Apa jaringan? Yuk, ayo. Ya, apa? Apa jaringan teh? Pak, Ya. untuk bisa ngakses internet. Tujuannya, pengertiannya apa? Apa? Oke ya, ini menunjukkan bahwa ilmu itu harus di saya. Kalau misalkan karena kebanyakan pelajaran kalau tidak dipelajari lagi suka lupa ya. Nah itu memang sifat manusia seperti itu. Jangan kan kalian bapak juga kan pernah. Oke, jadi jaringan itu adalah seperangkat alat elektronik yang berfungsi untuk berbagi data atau informasi ya. Seperti misalkan kalian WhatsApp gitu ya, itu adalah bagian dari jaringan. Nanti jaringan itu ada banyak jenis-jenisnya. Nah, kita sekarang ke jaringan yang paling populer ya, yaitu internet. Pertanyaannya adalah yang pertama, apakah internet itu bagian dari jaringan atau jaringan bagian dari internet? Yuk, siapa yang bisa? Boleh pulang. Bisa pulang, bisa. Alsa. Ya Pak, Pak, Internet bagian dari jaringan. apa alasannya? Boleh? Pak, jangan takut, benar, jangan takut salah. Apa? Internet merupakan jenis-jenis dari jaringan. Berarti jaringan itu bukan hanya internet saja. Saja. Saya kasih contoh ya.
jaringan yang lainnya. Misalkan apakah jaringan itu harus ada kuota atau enggak? Misalkan kamu tidak punya kuota, tapi kamu pengen ngirim foto, bisa enggak? Bisa pakai Bisa pakai Bluetooth atau pakai Share-it ya. Bisa kan ya, walaupun nggak ada kuota. Itu apa jaringan? Jaringan ya, karena yang itu adalah perangkat yang terhubung untuk berbagi informasi atau data. Jadi kalau berbagi foto walaupun nggak ada kuota tetap bisa ya pakai jaringan. Kalau cuma pakai apa? Pakai Bluetooth. Itu juga sama tentang jaringan. Nah, sekarang ke internet, yang tahu apa itu internet? Apa itu internet? Internet singkatannya Inter di dalam net itu apa? network. Interconnecting network. Network apa bahasa Indonesianya? Network apa bahasa Indonesianya? Ya. Jaringan. Ini jaringan yang bersifat hati-hati, ada juga jaringan yang bersifat lokal. Ada misalkan intranet. Misalkan kita menghubungkan dua komputer pakai kabel, ya itu kan tidak usah pakai seperti tadi kamu ngirim ngirim jaringan tidak pakai kuota. Nah, juga sama jaringan ya, networking tapi tidak pakai kuota. Itu bukan internet. Oke, sebelum kita lanjut ke internet ya, kalian pasti sudah sangat akrab dengan internet ya. Coba kalian diskusikan, saya bagi dua saja ya, perempuan dan laki-laki. Ya. Yang laki-laki silakan kalian diskusikan apa saja dampak positif dari internet. Yang perempuan apa dampak negatif dari internet. Saya kasih waktu 2 menit. Oke, silakan. Ngobrol berdua boleh. Boleh. Akses gitu positifnya. Gangguan jiwa. Oh, kecanduan tidak bisa mengatur waktu. Sok. Menurunkan minat belajar. Jadi game terus game. Menurunkan waktu tidur. Menurunkan emosi. Menurunkan waktu tidur. Tanya. Siber. Oh ya. Nah, mau tadi kan mengurangi halusinasi Itu bisa hanya internetnya jadi kecanduan. Ketidakseimbangan emosi. Ya. Pak, udah. Kok cepet besok dan tes apa? Jawab. udah, Pak. Nah, Dah. siapa yang mau ini jelaskan dulu? Diskus. Mau laki-laki di depan. Oke, Pak Imam Bola, Pak Imam bola, oke, bagus. Silakan. Apakah namanya Imam Santoso? Ayo, berdiri aja. Dampak positif dari internet, Pak. Yang pertama, tadi itu bisa mengakses informasi dengan mudah. Kan sekarang banyak lah kayak web yang nyediain informasi kayak pembelajaran atau apanya, Pak. Terus yang kedua bisa jadi alat komunikasi juga, Pak. Sekarang kan banyak aplikasi kayak WhatsApp, Telegram kayak gitu. Jadi kita nggak perlu kayak dulu ngirim surat gitu ke pos. Sekarang lebih gampang tinggal buka internet. Ya. Yang ketiga bisa jadi perdagangan juga, Pak, kan sekarang banyak e-commerce kayak gitu.
Nah, bisa kan berdagang di sana juga, bisa membeli di sana juga. Terus yang keempat bisa jadi alat transportasi juga Pak, kan sekarang banyak kayak Gojek, kayak Grab, kayak gitu. Yang terakhir mah buat lepas penat Pak. Kan ada tuh kayak game, kayak ada hibur-hiburan di YouTube kayak gitu Pak. Oke, siap. Tepuk tangan. Dari segi kelebihannya ya, nanti kita bahas secara menyeluruh. Kekurangannya, yuk. Sok, silakan. Menurut kelompok Putri, kekurangan dari internet yaitu dapat menurunkan minat belajar, terus juga dapat merubah mental atau perilaku seseorang, terutama remaja, terus bisa menurunkan kestabilan emosi, jadi gampang sedih, gampang marah, terus juga bisa terjadi cyberbullying gitu, bullying di sosial media, terus bisa kurang tidur karena sering main game terus, tidak bisa mengatur waktu, sama depresi. Oke, ya tepuk tangan. Ya, jadi mungkin itu adalah kelebihan dan kekurangan yang bisa dirasakan secara langsung ya oleh kita sebagai pengguna ya. Memang betul ya tadi seperti yang sudah disampaikan kelebihan dan kekurangannya kita bisa memahami dan juga mengalami secara langsung ya. Tapi perlu diketahui bahwa internet itu mungkin kalau diibaratkan seperti sebuah pisau, dengan ya pisau itu bermanfaat atau justru membahayakan? Dua-duanya. Jadi bagaimana supaya bermanfaat dan tidak berbahaya? Nah, maka kita harus tahu cara penggunaan pisau yang baik seperti apa. Jadi internet juga sama seperti pisau. Jika dia berada di tangan yang salah, maka akan menjadi bahaya. Tapi jika dia ada di tangan yang benar, maka akan memberikan manfaat. Jika di tangan jagal, maka akan dipakai untuk menyembelih sapi. Tapi di tangan begal akan menyembelih manusia. Begal dengan jagal beda dikit ya. Nah, itu jadi dari internet. Nah, ini internet ya, pengertiannya adalah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media atau dengan media lainnya. Jadi secara global menggunakan internet itu menggunakan TCP IP ya. Oke, kalau kita mau internetan, kita butuh apa saja? Oke Pak. WiFi ya. Jadi kumaha WiFi tadi tahu nggak? Mohon. Modem. Ini dulu WiFi. Oh, WiFi. Ini apa? Apa ya? Nah, biasanya sudah ada di dalam ini. Modem di mana? Nah, ini coba saya perlihatkan ya. Nah, di sini kan ada tempat untuk nyolokin. Nah, di sini sudah ada ininya. Jadi ya, kita masukin ke sini, jadi terhubung. Jadi ketika masukin, kalau dibongkar itu ada namanya NIC, Network Interface Card ya. Jadi digunakan untuk menghubungkan jaringan. Kalau dengan HP bagaimana? Dia kan tidak pakai kabel ya. Nah, nanti ada jaringannya seperti apa? Seperti kayak yang menarik sinyal ya. Makanya dia tidak pakai kabel ya. Maka kalau terganggu misalkan ada aplikasinya, itu tidak akan bisa menghubungkan ke sinyal terdekat. Apalagi, nah ini WiFi kan kayak gini ya. Nah, nanti dicolokin. Yang kedua internet yang tadi nah kayak gini ya. Ini dicolokin yang tadi. Empat kabelnya, nah ini kabel. Coba lihat yang di belakang kalian yang warna abu-abu. Nah itu ya ada. Nah itu yang abu, ini mah warnanya hijau, bebas saja ya. Ada yang hijau, ada yang putih, ada yang abu. Nah ini namanya kabel UTP ya. UTP ini kabel standar yang digunakan biasanya untuk jaringan lokal. Nah router ini, nah kayak gini, nih nggak ada ya. Ayo, siap. Nah ini ya, ini router. Fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk mengatur lalu lintas jaringan.
Jadi kalau tidak diatur nanti si penggunaannya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Misalkan kalau di Luther itu ngedownloadnya berapa mega maksimal, uploadnya berapa mega. Jadi nanti kalau ada yang bersamaan, nah itu kan tidak seperti lalu lintas. Bagaimana jika tidak ada lampu merah? Apa yang bayangkan lampu merah? Apakah seperti itu? Nah ini dia akan mengatur lalu lintas. Nah, modem ya, tadi yang bilang modem ya. Jadi modem itu ada yang seperti ini juga, ada juga yang kecil yang dicolokin kayak flash bentuknya. Nah, ada juga handphone juga sekarang bisa dipakai untuk internetan ya. Selain sebagai perangkat terakhir, dia juga bisa digunakan sebagai access point atau kita mengenalnya dengan istilah tethering ya, tethering. Masalah tethering kan atau tethering? Cluster, Pak. Ya. Oke, nah ini sekarang kita tahu kalian siapa yang menyediakan internet di Indonesia? Siapa yang menyediakan internet? Jadi internet itu asalnya di mana? Kenapa kalian bisa internetan? Tahu. Siapa? Pemerintah. Itu pemerintah, betul, pemerintah yang menyediakan lewat apa? Lewat BUMN. kementerian. Kementerian apa? Kementerian. Nah, kementerian Kementerian Komunikasi dan Informasi. Nah, nanti dia yang mengatur, kemudian nanti pemerintah juga yang akan mengatur lembaga-lembaga yang akan menyediakan internet yang kita kenal dengan nama ISP, Internet Service Provider. Kalau di HP kalian itu perusahaan yang mengeluarkan kartu SIM card kalian. Mau pakai apa? Nah, smartphone pakai apa? Telkomsel. Nah, itu namanya ISP, Internet Service Provider, atau di depan gampangnya menyebutkan namanya provider atau penyedia ya. Jadi pemerintah menyediakan aksesnya, kemudian perusahaan tersebut akan mewadahinya ya. Di banyak ya ISP itu. Ada Telkomsel, ada Tri, apalagi Indosat, apalagi Axis, XL, dan sebagainya ya. Ini contohnya IndiHome, FD, Media, Bijinet. Oke, ternyata sudah berakhir ini pelajarannya. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh ya. Karena ada peribahasa malu bertanya sesat Di jalan. sesat di WC ya. Nanti kamu nyari WC bingung gimana ini nanti bertanya. Coba silakan. Yo, nanya. Ya, jangan nanya nomor rekening ya. Ya. Buat cara kerja internet itu kayak gimana? Oke. Bagus pertanyaannya. Kenapa gak ada yang nanya itu ya tadi ya? Gimana ya? Tahu nggak? Kumaha cik sarana? Sok, ada yang bisa? Mau langsung jawab? Langsung. Sok, ada yang bisa nggak? Tidak. Enggak, Pak. Cik, gimana logikanya aja? Misalkan gini, kamu nggak WA, yuk sini ke sini. Handphone kan panggil diamnya. Apakah langsung nge-fit? Langsung nge-fit? Langsung. Wah, nyakit tuh. Iya, saya analogikan ya. Jadi mengirim data informasi internet itu seperti kalian ngirim barang. Misalkan gini, kamu ngirim barang ke JNT, misalkan ya, di depan aja. Nah, apakah misalkan kamu mau ngirim ke Bandung, ya, ke Bandung teh alamat rumahnya misalkan di Cadas. Apakah ketika kamu ngirim ke sana langsung ke Cadas kan? Tidak, Pak. Kamu nanya Ke terdekat dulu. Oke, nanti ke sana dulu, ke kontak dulu ya. Kemudian dari sini Sama Bandung. ke Bandung, atau ke Garut dulu. Garut dulu ya. Nah, kenapa Garut dulu? Kan pusat. Nah, bisa ya. Nanti di Garut itu kan akan disortir. Itu bakal ke Garut kota, dalam Garut kene atau ke Bandung. Kalau ke Bandung ke. Nah, di Bandung juga nanti langsung ke mana tuh? Enggak, kan ya. Tapi disortir dulu dari Bandung ke mana? Kemudian ke terdekat dulu. Itu kalau mana lah, tapi ke kontak yang terdekat. Nah, dari sana baru kemudian dibagi-bagi lagi. Nah, ini sama internet juga. WhatsApp di mana, Cik? Pusatnya.
Di Amerika betul, maka datanya tuh ke Amerika kan. Tapi padahal bisa detiknya. Bayangkan itu keajaiban teknologi. Jadi data ini mengelilingi seluruh dunia dalam waktu sekian detik. Bahkan sekian detiknya paling kayak hanya bisa ayah nyampe nya paling kayak detik banyak. Padahal dia datanya sudah. Bagaimana caranya? Ya di sini mengirimkan. Nanti si datanya kemana dulu dikirimnya? Dia akan dikirim ke BTS. Yang ini tower. Ya, makanya kalau tidak ada tower, apa yang terjadi dengan HP kita? Nggak ada sinyal ya. Nah, dari sini ke tower dulu. Dari tower ke satelit. Satelit dikirimkan ke server, kemudian dibalikin lagi, kemudian ke tempat tujuan. Logikanya sama atau analoginya sama seperti kalian mengirimkan paket tadi ya lewat JNT atau JNT ya. Nah, seperti itu cara kerja internet ya. Kalau secara internet. Kalau tadi mah gampang, kalau misalkan jaringan lokal mah bukan kayak gitu kerjanya ya. Misalkan kamu ngirim Bluetooth, ya udah dari A ke B dikirimkan lewat gelombang. Nah, tapi karena kita sudah menggunakan internet, nah, maka pertanyaannya bagus, bagaimana cara kerja? Nah, ya, caranya sama seperti kalian mengirimkan paket melalui jasa penyedia kulit ekspedisi ya. Bisa dipahami? Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak? Oke ya. Terima kasih, mudah-mudahan pembelajaran ini bisa bermanfaat ya, khususnya tentang internet sehingga kita bisa memahami apa itu internet, bagaimana cara kerjanya, kemudian ketika kita mau internet kita butuh apa saja. Oke, kita bertemu lagi minggu depan ya, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Adi Mulyadi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Garut. Di sini ada kegiatan yaitu pasca observasi bersama Bapak Khairul Abbas di sebelah kiri saya dan juga Ibu Ida Inasa sebagai pengajar praktek. Pertanyaan yang pertama untuk Bapak Khairul Abbas ya. Di sini pasca observasi itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Khairul Abbas terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah Pak Khairul Abbas lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak Abbas lakukan untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana perasaan Bapak dengan kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Terima kasih Pak Adi. Ini karena saya belum terbiasa ya, jadi pada awalnya saya merasa tegang, tapi alhamdulillah setelah proses berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Pak, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Oke. Mungkin kalau tahapan tentunya saya akan membuat perangkat pembelajaran ya. Kemudian untuk area pengembangannya, area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan, siswa itu menguraikan pengertian jaringan, sedangkan keterampilannya bisa kita menggunakan media atau jaringan internet. Nah, menurut Bapak, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik, tapi ya namanya proses itu pasti ada kekurangan lah. Jadi ini secara umum sudah dengan baik, sudah berjalan sesuai, tapi ya masih adalah sedikit kekurangan. Nah, menurut Bapak, kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas itu seperti apa? Secara umum kekurangan itu sama mungkin yang dialami oleh guru yang lainnya. Yang pertama itu mungkin masih ada siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif, kemudian kurang aktif. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif, mungkin hanya menggunakan temannya saja seperti itu. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif atau kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi misalnya? Biasanya kalau saya analisa itu
dalam pembagian kelompok, ya, siswa itu terlalu banyak kelompok. Jadi saya biasanya menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat dari anak-anak tersebut. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, kan gaya belajar itu yang visual, audio ataupun yang kinestetik, sehingga anak kan merasa nyaman berkumpul dengan orang yang sesamanya. Jadi sesuai dengan kenyamanan tersebut, menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas tersebut. Jadi itu rencana saya ke depan. Ya Pak, pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Bapak nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, menggunakan auditori, dan menggunakan gaya belajar kinestetik. Seperti itu ya Pak. Mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin. Saya tunggu nanti ini cerita-cerita Bapak nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira nih, kapan Bapak akan melakukan perubahan dan rencana yang akan Bapak sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya belum. Ini saya tentukan ya, tapi insya Allah saya akan lakukan secepatnya. Begitu nanti mungkin nanti diajarkan yang baru ya, hari minggu ini terakhirnya nanti awal semester 1. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban yang mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa secepatnya terrealisasi. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Hidayah Nasa sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas. Terima kasih atas kesempatannya Pak Adi. Barusan saya sudah menyimak dari kegiatan pasca observasi dengan ini. Alhamdulillah pendekatan coaching di mana alur tirta harus dimunculkan sudah nampak, tujuannya sudah ada, identifikasi permasalahannya juga sudah ada. Kalau saya tidak salah menyimak, yaitu tentang siswa yang aktifnya seperti itu. Rencana aksinya juga tadi sudah muncul, yaitu Pak Abbas akan melakukan pengelompokan siswa berdasarkan gaya belajarnya, dan tanggung jawabnya juga sudah ada. Jadi dalam kegiatan hari ini alur tirtanya sudah sangat jelas. Terima kasih untuk kegiatan hari ini Pak Adi dan Pak Abbas. Sukses selalu. Untuk kegiatan pasca observasi ini sudah sampai di ujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abbas sebagai coach dan juga Bapak Ibu Hidayah Nasa sebagai pengajar praktik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.